Sulaiman alaihissalam, masya Allah, beliau seorang nabi, seorang kaya, seorang raja. Beliau pernah ada sayembara pindahkan singgasana Bilqis dari Sabah, Yaman ke Syam, 22 bulan perjalanan naik kuda tercepat. Tapi apa? Ada salah satu buah beliau ahlu kitab mampu memindahkan istana Bilqis sebelum beliau berkedip mata. Ketika melihat di hadapan beliau, Sulaiman melihat nikmat yang besar ini, maka beliau mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini adalah sebagian kecil dari karunia Allah Tuhanku, liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji saya apakah saya syukur, apakah saya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu nikmat harta ini ujian daripada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadirin hadirat jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memasuki hari yang ke-29. Mungkin kalau sore nanti terlihat hilal, besok bisa lebaran. Kalau tidak terlihat, ya mungkin digenapkan 30 hari, jadi lebarannya Sabtu. Karena dalam Islam itu bulan antara 29 hari atau 30 hari. Tidak ada 28-nya, tidak ada 31 harinya. Dalam Islam cuma 2 saja. Satu bulan itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Hadirin hadirat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksud hikmah yang terbesar daripada disyariatkannya ibadah puasa adalah untuk menjadikan kita semua menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya takwa. Sampai orang disuruh lapar di siang hari selama 1 bulan, bahkan malam pun dilatih dengan qiyam Ramadan, bahkan i'tikafnya juga 10 hari. Terakhir, ini semata-mata tujuannya untuk menjadikan kita semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa secara bahasa yaitu menjaga diri dari waqoyaki wikoyah, dan menjadikan perlindungan antara kita dan dengan lainnya. Makanya takwa sering disandarkan ke an-nar, ittaqun nar, takutlah neraka. Maksudnya kita jadikan penjagaan antara diri kita dengan neraka tersebut. Ya kan, itu mana takwa secara bahasa. Makanya ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa, maka Ubay balik bertanya, "Wahai Umar, amma salakta fajjan tasyau, pernah enggak kamu itu lewati jalan yang berduri?" Ya pernah. Madza amilta fi, apa yang kau lakukan saat itu? Kata Umar, saya sungguh-sungguh untuk jangan sampai diri saya ini terkena duri tersebut. Maka kata Ubay, fadzalika taqwa. Itu namanya takwa. Itu namanya takwa, menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita dari hal-hal yang bisa memasukkan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu inti takwa secara bahasa. Walaupun secara istilah takwa adalah mentaati, melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Ini yang masyhur di kalangan para ulama. Ini pengertian yang dijelaskan oleh seorang sahabat Talaq bin Habib. Dia mengatakan takwa itu adalah antamala bi taatillah, engkau beramal mentaati Allah Subhanahu wa taala ala nurin Allah, di atas cahaya dari Allah, arju sawab Allah. Kamu mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kamu tinggalkan, jangan maksiat, jangan durhaka kepada Allah, di atas cahaya dari Allah, takhafu iqaballah, kamu takut siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itu takwa yang dijelaskan oleh Talaq bin Habib dan yang dipakai oleh kebanyakan para ulama. Ada penjelasan takwa lain dari sahabat-sahabat lain seperti Ali bin Abi Thalib menjelaskan juga mana takwa, Abdullah bin Mas'ud yang menjelaskan juga. Nah, kalau Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat yang ahli Al-Quran, yang beliau mengatakan tidaklah turun satu ayat Al-Quran kecuali saya paham di mana turunnya, kapan turunnya, untuk apa turunnya. Kalau ada orang yang lebih pintar dari saya tentang hal ini, saya akan datangi, saya akan belajar dari dia.
Ini Abdullah bin Mas'ud yang Rasul muji beliau. Rasul mengatakan man ahabba an yaqra'a Quran ghaddan kama unzil, siapa yang ingin baca Quran itu hangat, segar seperti mana dia diturunkan, hendaklah membaca dengan bacaannya Ibnu Ummi Abd. Siapa? Ibnu Mas'ud. Bacaannya dipuji oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasul pernah mendengar minta dibacakan Quran oleh beliau, ini Abdullah bin Mas'ud. Padahal dulunya Masya Allah seorang penggembala kambing. Lihat Rasul sama sahabat Abu Bakar dalam perjalanan dakwah minta kambing buat minum susunya. Ibnu Abbas melarang, nggak bisa, ini punya majikan saya, bukan punya saya. Akhirnya kata Rasul sini, kemarikan kambing yang belum kawin, nggak apa-apa, yang belum kawin sama sekali. Didatangkan, akhirnya Rasul baca Bismillah, itu diperah susunya, maka keluar susu kambing tersebut, Maka Ibnu Abbas penasaran. Ibnu Abbas mengatakan, wahai si fulan, tolong ajari saya apa yang kamu baca tadi sampai keluar susunya. Akhirnya ngobrol-ngobrol, akan disampaikan, belajarlah dia Islam. Dari penggembala kambing, belajar Islam sampai Allah muliakan menjadi ahli Al-Quran. Ibnu Mas'ud, kalau orangnya enggak normal seperti orang-orang Arab biasa. Orang Arab biasanya tinggi-tinggi. Ibnu Mas'ud orangnya kecil, pendek, rempeng lagi. Pernah beliau naik pohon korma saja, ada angin kencang sedikit, beliau jatuh, terbawa angin. Semua sahabat mentertawakan beliau. Maka ketika sahabat mentertawakan beliau, Rasul mengatakan, "Ata'jabuna min diqqati saqaihi?" Apakah kalian merasa heran dengan kecil betisnya Ibnu Mas'ud? Wallahi lahuma asqalu 'indallahi min Uhud. Demi Allah, kedua betis Ibnu Mas'ud yang kecil itu di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Di dalam Islam patokan bukan beratnya badan. Banyak orang gemuk badannya, besar badannya, di mata Allah nggak ada apa-apanya. Dengan 11 sayap nyamuk pun nggak ada apa-apanya. Ringan. Tapi Mas'ud sekalipun kecil, karena amalnya bagus, lainnya bagus, maka apa? Betisnya saja di sisi Allah lebih berat daripada gunung Uhud. Dan beliau mengatakan ketika menafsirkan takwa, ketika Allah mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa beliau jelaskan? Beliau jelaskan maknanya adalah an yuta'a wala yu'sa. Allah itu ditaati, jangan dimaksiati. Wa an yuzkara wala yunsa. Allah diingat, jangan dilupakan. Wa an yushkara wala yukfara. Allah disyukuri, jangan dikufuri. Ini pengertian takwa oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi Allah ditaati. Kita di setiap saat keadaan hendaklah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Yang fardu, yang sunnah kita jalankan, yang haram kita tinggalkan, yang makruh pun sama kita tinggalkan. Ini bentuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa takwa kepada Allah, taat kepada Allah 24 jam, insyaallah bahagia dunia akhirat. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia telah sungguh beruntung dengan keberuntungan yang besar. Seberapa besar keberuntungan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah yang tahu. Jadi ini takwa. Jadi selepas Ramadan tetap mentaati Allah. Jangan taatnya hanya di Ramadan. Alhamdulillah Ramadan ini masjid penuh. Orang baca Quran pun banyak. Sedekah iftar shaim pun banyak. Sedekah sahur pun banyak. Tapi ini amal taat tidak dikerjakan hanya di bulan Ramadan. Allah itu bukan Tuhannya Ramadan saja. Allah Tuhan bulan-bulan yang lainnya. Kalau Allah ditaati di bulan Ramadan, maka di bulan yang lain pun sama. Allah harus ditaati. Ini mana takwa. Jadi mentaati Allah. Jangan bermaksiat kepada Allah. Jangan durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Orang kalau maksiat sama Allah dan Rasulnya, dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jangan durhaka sama Allah. Kalau larang, nurut. Nabi Adam ketika tidak nurut dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, jangan dekati pohon. Beliau dekati, maka pakainya kesialan. Pakaian terlepas, dihinakan oleh Allah, malu, ambil daun-daun surga ditutupi tubuhnya, sampai akhirnya apa? Diturunkan dari surga ke dunia. Bukan sampai situ, dipisah dengan istrinya. Istrinya di Jeddah, Adamnya di sebuah gunung di India, berjauhan, bertahun-tahun tidak ketemu. Ini ketika orang maksiat sama Allah Subhanahu wa taala.
Jangan durhaka sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian takwa kata Ibnu Mas'ud. Yang keduanya, Allah diingat, jangan dilupakan. Di hari-hari hendaklah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Rasul itu orang yang selalu mengingat Allah dalam setiap keadaannya. Mau makan, minum, tidur, kamar mandi, ke masjid, keluar masjid, lihat hilal, perbuatan apa saja, sampai jima dengan istrinya pun ingat Allah, sebut nama Allah, bismillah, doa sama Allah. Kenapa? Rasul selalu ingat Allah dalam setiap keadaannya. Ini makna takwa itu, ya, mengingat Allah dalam setiap saat dan keadaan. Jangan lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau lupa, ini bahaya. Orang lupa zikir sama Allah, malas zikir sama Allah, Allah ancam. Allah mengatakan waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanqa. Orang yang berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit. Walaupun dia punya segalanya, harta yang banyak, dengan harta berlimpah, rumah pun megah, mobil mewah, tetap sempit hidupnya kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau zikir ada ketenangan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Dan kalau orang ingat Allah, insya Allah pasti Allah mengingat kita. Fadhkuruni azkurkum. Allah mengatakan ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Sebaliknya kalau kita lupa sama Allah, Allah pun lupa dengan kita. Allah tidak akan memikirkan kita, tidak peduli sama kita kalau kita sendiri tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka makna takwa ya tadi berzikir, mengingat Allah, jangan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan perumpamaan orang yang mengingat Allah dengan orang yang tidak mengingat Allah itu sama seperti perumpamaan orang hidup dan mati. Jadi orang berzikir itu hidup, orang berzikir dia mati. Maka Khalid bin Walid, seorang sahabat, dia nggak takut lihat orang kafir. Jumlahnya banyak ketika ada orang baru mu'alaf masuk Islam. Aduh, banyaknya jumlah pasukan kufar, orang-orang kafir musuh Islam. Kata Khalid, ya kan, jangankan segitu, suruh tambahkan berlipat-lipat kali pun saya tidak takut. Kenapa? Karena saya orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang kafir tidak ingat Allah, mereka mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan para sahabat dengan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin mereka hidup di sisi Allah. Orang hidup melawan orang mati pasti menangnya. Orang mati bisa apa-apa, gak bakal bisa melawan orang yang hidup. Dan makna takwa yang ketiga kata Ibnu Mas'ud adalah an yushkara wala yukfar. Allah itu disyukuri, jangan dikufuri. Sudah banyak nikmat Allah kepada kita dari sejak lahir sampai hari ini. Bayangkan apa yang kita minta dikasih, minta kerjaan, minta rumah, minta anak, minta istri, semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu dalilnya pun sudah wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu. Allah memberi kalian setiap apa yang kalian minta. Allah kasih kepada kalian. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian nggak bakal bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersyukur kepada Allah atas semua nikmat ini. Nikmat yang tidak terhitung banyaknya, bernafas nikmat, bisa kencing, bisa buang air, bisa kentut, itu sudah nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur, jangan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur ya, ancamannya berat. Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, pasti aku tambah nikmatku kepada kalian. Tapi kalau kalian kufur, kata Allah, azabku ini sangat pedih. Ini orang yang paling kaya dalam sejarah dunia, nggak ada lagi Qarun. Qarun itu orang paling kaya dalam sejarah dunia. Nggak ada yang lebih daripada dia. Ada yang lebih kaya mungkin Dajjal saja di akhir zaman. Kalau Dajjal memang apa yang dia mau, ya bisa. Kata dia keluar emas dari bumi, ya keluar. Ya kan? Kata dia keluar emas. Ini Dajjal. Cuman kalau manusia yang paling kaya tidak lagi kecuali Qarun. Kenapa? Allah mengatakan wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbah bil quwwah. Kami telah memberi Qarun itu harta
yang kunci gudangnya saja hanya dapat dibawa oleh orang-orang yang kuat, para al-bujur. Baru kuncinya, belum isinya, belum gudangnya, belum isinya. Kunci gudangnya saja tidak mampu dibawa kecuali orang-orang yang kuat. Ribuan apa puluhan gerobak dibawa kuncinya, baru kunci gudangnya saja. Ini saking kayanya Qarun, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menisbatkan hartanya itu kepada dirinya. Dia katakan wa innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapatkan harta ini karena kepintaran yang saya miliki. Memang dia pintar. Dia ngerti ilmu kimia. Dia dapatkan banyak emas dan perak, ya kan? Jadi sampai orang kaya. Karena gak bersyukur, bahkan sombong dengan hartanya, pamer dengan hartanya. Fakharaja ala qaumi fi zinati, dia keluar kepada kaumnya bawa perhiasannya, pamer sampai orang-orang bilang la tafrah, wahai Qarun, jangan bangga diri. Innallaha ayyuhibbul farihin. Allah enggak suka sama orang yang terlalu bangga diri. Akhirnya apa? Dia pun enggak mau bersyukur. Akhirnya Allah cabut lagi nikmatnya. Kata Allah, fakhasafna bihi wa bidaril ard. Maka kami tenggelamkan dia si Qarun dan hartanya, rumah beserta isinya ke dalam muka bumi. Makanya orang sekarang kalau nemu harta di bawah tanah disebut harta karun. Ini harta orang yang pernah paling kaya dalam sejarah dunia. Tapi sengsara juga. Sengsara juga. Kenapa? Tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan Sulaiman alaihi wassalam, Masya Allah, beliau seorang nabi, seorang kaya, seorang raja. Beliau pernah ada sayembara pindahkan singgasana Bilqis dari Sabah, Yaman ke Syam, 22 bulan perjalanan naik kuda tercepat. Tapi apa? Ada salah satu buah beliau ahlu kitab mampu memindahkan istana Bilqis sebelum beliau berkedip mata. Ketika melihat di hadapan beliau, Sulaiman melihat nikmat yang besar ini, maka beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah sebagian kecil dari karunia Allah Tuhanku. Liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji saya apakah saya syukur, apakah saya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu nikmat harta ini ujian daripada Allah. Kadang orang merasa ujian kalau sedang susah. Kalau sudah susah, sedang sakit, bilang ya Allah saya sedang diuji sakit oleh Allah, saya sedang diuji susah oleh Allah, kan? Pada waktu itu. Tapi pas kaya, hampir nggak ada orang ngomong saya sedang diuji, ya kan? Dengan harta, ujian harta oleh Allah SWT ada. Padahal Nabi Sulaiman meyakini ini harta, kemewahan, semuanya ujian Allah buat saya. Apakah saya bersyukur, apakah saya kufur? Nah, karena beliau termasuk orang yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah kekalkan nikmat tersebut. Jadi ini makna takwa yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Jadi Allah, takwa itu Allah ditaati, jangan diingkari, jangan dimaksiati, Allah diingat, jangan dilupakan, dan yang ketiga Allah itu disyukuri, jangan dikufuri. Itu pengertian takwa oleh Abdullah bin Mas'ud. Belum pengertian takwa oleh Ali bin Abi Thalib. Ada juga beliau mengatakan, ya kan, al khawfu minal jalil wal amal bi tanzil wal qanaatu bil qalil wal istidad yaumir rahil. Tapi intinya ini takwa ini hal yang penting. Sampai manusia dilatih sebulan lamanya untuk menjadi manusia yang bertakwa. Maka ini wasiat Allah kepada seluruh manusia, orang yang pertama maupun yang terakhir, wasiat Allah adalah agar mereka bertakwa kepada Allah. Dan ini sebaik-baik bekal. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bukan harta, bukan anak. Bekal yang terbaik harta. Ali bin Abi Thalib pernah lewat kuburan sama seorang sahabat, itu Kumail sahabatnya. Maka dia bilang, wahai ahli kubur, apa kabar yang kalian punya? Kalau kabar yang kami punya, rumah-rumah kalian sekarang sudah ditempati, harta-harta kalian sudah dibagi waris sama ahli waris kalian, istri kalian sudah nikah lagi, dikawin sama orang yang dulu kali bangga sangat cantik, kan? Cantik dan sebagainya, sekarang sudah kawin sama orang, dikawin sama orang. Apa kabar sekarang di kalian? Kalau kabar kami di dunia begitu yang terjadi. Apa kabar kalian? Diam saja. Maka Ali mengatakan, wahai Kumail, kalau seandainya Allah izinkan mereka berbicara, itu ahli kubur, pasti mereka akan berbicara sebaik-baik bekal adalah takwa.
Kenapa? Mereka paham. Mereka sudah mati, sudah masuk alam kubur, alam barzah. Paham apa yang dibutuhkan di sana. Di sana nggak butuh harta, nggak butuh rumah, nggak butuh kendaraan. Yang butuh apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa adalah sebaik-baik pakaian. Wa libasut taqwa dzalika khair. Allah mengatakan, wahai anak Adam, kami turunkan pakaian buat kalian, buat menutupi aurat kalian, buat perhiasan tubuh kalian. Tapi kata Allah, sebaik-baik pakaian adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih baik daripada pakaian zahir kita. Banyak orang bangga dengan pakaian-pakaian mahal, walaupun kata Allah, sebaik-baik pakaian itu takwa kepada Allah. Itu amal soleh, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala alam. Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa dengan sebab usaha kita di bulan Ramadan, ya kan, dengan qiyam Ramadan, dengan siam Ramadan. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau orang bertakwa, Allah mudahkan semua urusannya di dunia, bahkan sampai akhirat, dijauhkan dari neraka, bahkan terakhir dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah mengatakan mu'iddat lil muttaqin. Surga Allah ciptakan, Allah sediakan buat siapa? Buat orang-orang yang bertakwa. Jaga keimanan kita, takwa kita ini sampai akhir hayat kita. Ini takwa barang yang paling mahal. Maka semua umat suruh bertakwa, suruh jaga ketakwaannya, ya kan, jangan sampai luntur, jaga sampai akhir hayat kita. Semoga Allah SWT mengabulkan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan insya Allah Allah pasti menerima semua amalan orang-orang yang bertakwa. Puasa kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, semuanya kalau kita bertakwa, insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Tanpa takwa tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan la yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanal taqwa minkum. Bukan darah, bukan daging yang sampai kepada Allah, tapi yang sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila hudayq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.